Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Wirabima, salam semangat dari Wirabima Podcast. Senang sekali dalam kesempatan kali ini bersama saya Sertu Koat Baika di Podcast Wirabima. Nah, di spesial episode hari ini kita akan membahas dan berbincang seputar keberhasilan seorang komandan satuan dalam mewujudkan impian masyarakat dalam hal beribadah dengan cara mendirikan rumah ibadah. Dan tentunya saat ini saya tidak sendirian, sudah kita datangkan langsung narasumber kita di mana beliau merupakan komandan terbaik di jajaran Korem 031 Wirabima, yaitu Letnan Kolonel Infantri Antoni Triwibowo. Beliau adalah Komandan Kodim 0320 Dumai. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ika. Selamat datang di podcast Wirabima. Bagaimana kabarnya izin Bapak? Alhamdulillah kabar kami pagi ini baik Mbak Ika. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau bertanya nih Bapak. Tugas seorang komandan Kodim dalam keseharian itu apa saja Bapak? Tugas seorang komandan Kodim adalah sebagai seorang pemimpin di satuan tersebut juga istilahnya seorang komandan Kodim harus dapat membina satuan, terus juga dapat melaksanakan pembinaan teritorial dan membina perlawanan wilayah, perlawanan rakyat di wilayahnya untuk membuat suatu ketahanan. Baik, cukup banyak tugasnya ya Bapak ya. Alhamdulillah. Lah, mendengar dari beberapa info nih Bapak, katanya Bapak mendirikan sebuah masjid di wilayah Kodim Dumai. Apa betul itu Bapak? Alhamdulillah, berita itu memang betul. Sampai dengan saat ini Kodim 0320 Dumai membangun sebuah masjid atau kita dapat sebut masjid pertama di Kelurahan Sungai Geniot di Kecamatan Sungai Sembilan. Baik Bapak. Untuk lokasinya berada di mana izin Bapak? Berada di Kota Dumai, Kecamatan Sungai Sembilan, dan masjid itu berada di Kelurahan Sungai Geniot. Baik. Ya. Apa yang menjadi motivasi Bapak bisa tergerak untuk mendirikan sebuah masjid tersebut? Yang jelas kami sebagai umat muslim melihat dan memandang masjid penting dalam suatu daerah, dan juga pada saat kita berada di wilayah tersebut, kebetulan tempat itu adalah tempat MMD Mbak. Jadi memang di situ tidak ada masjid, dan juga Danrem mendorong kami untuk membangun sebuah masjid di sana sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan ibadah. Baik. Ya. Baik. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit ya Bapak ya. Nah, boleh diceritakan nggak Bapak kira-kira untuk biaya pembangunan masjid tersebut berasal dari mana dan berapa jumlah yang dibutuhkan? Baik, untuk masjid tersebut kurang lebih kalau RAB-nya sekitar 1,5 miliar. Dan alhamdulillah kami mendapatkan anggaran ataupun dana tersebut dari swadaya satuan, dan tentu juga tidak hanya swadaya satuan, bantuan, baik itu bantuan dari komando atas dalam hal ini Komandan Korem, bantuan dari rekan-rekan kami ataupun donatur yang ada di Kota Dumai, di Batam ataupun di Pekanbaru dan wilayah-wilayah lain yang membantu. Baik Bapak. Dalam proses pembangunan masjid tersebut, apakah ada kesulitan atau kendala Bapak? Alhamdulillah dalam membuat masjid tersebut memang ada kesulitan, ada beberapa kendala. Yang jelas kemarin pada saat musim penghujan kami tidak dapat melanjutkan kegiatan karena daerah tersebut apabila hujan kita tidak dapat memasukkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam membangun masjid tersebut. Baik Bapak. Jadi untuk awal rencana membangun masjid tersebut dari tahun berapa Bapak? Untuk membangun masjid tersebut itu pada tahun 2023, tepatnya bulan Agustus. Seingat kami pada saat pelaksanaan TMMD yang berada di Kota Dumai, Mbak. Baik Pak. Jadi kalau untuk akses menuju ke masjid tersebut ada kendala nggak Bapak untuk transportasi atau keadaan wilayah di sana? Kalau pada saat musim kemarau seperti saat ini, tidak ada. Tidak ada karena Bapak. kita tidak dapat tempuh. Itu jarak yang kita tempuh dari Kota Dumai ataupun dari Kodim menuju ke tempat lokasi tersebut dalam kemarau ini sekitar 45 menit.
Namun apabila musim hujan itu minimal ditempuh dalam waktu 6 jam, Mbak. Baik Pak, Ya, jadi banjir mungkin begitu Bapak ada? Satu banjir dan juga sarana ataupun jalan yang ada masih berlumpur, belum semuanya istilahnya di base, sehingga akses jalan ke sana cukup sulit. Cukup sulit ya Bapak, baik. Untuk saat ini apakah masjid tersebut bisa digunakan Bapak? Pada saat ini masih belum, mungkin kurang lebih 2-3 hari ke depan sudah mulai bisa digunakan karena posisi terakhir adalah melaksanakan pengedakan ataupun pemasangan semen di atap. Untuk besaran masjid sendiri itu kurang lebih 20 kali 20, Mbak. Baik, 20 kali 20 meter dengan tinggi 7 meter ke atas. Baik Bapak. Ya. Baik, yang terakhir Komandan, apa kesan, pesan, dan harapan yang ingin Komandan sampaikan untuk Sobat Wirabima yang sudah menyaksikan podcast ini? Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang kita bayangkan tidak bisa kita laksanakan akan dapat terlaksana apabila kita memang memiliki niat. Dan juga hal tersebut kita harus syukuri karena kita sebagai seorang militer tentunya disiplin merupakan sendi dalam darah kita. Betul. Jadi ya kelebihan kita adalah kita wajib ataupun sanggup melaksanakan tugas yang didembankan oleh komandan kita. Betul. Ya. Baik, luar biasa sekali izin Komandan. Semoga apa yang telah Komandan lakukan menjadi bermanfaat untuk masyarakat setempat dan bisa menjadi inspirasi serta motivasi bagi prajurit di TNI Angkatan Darat. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Komandan karena sudah berkenan mau diundang ke podcast Wirabima. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu dan berbincang kembali izin Komandan. Baik, terima kasih Mbak Ika. Baik Bang. Nah Sobat Wirabima, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih kepada Sobat Wirabima yang sudah menyaksikan podcast Wirabima. Jangan lupa untuk selalu pantengin channel YouTube podcast Wirabima. Akhir kata saya Sertu Kuat Baika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Angkatan Darat di hati rakyat.